شيخنا حبيب وحي مشهور الحبيب شيخنا حبيب معروف الحبيب محمد بن علي بن السكاف ويدخل لنا في نياتهم وعملنا في عملهم وقاصنا في مقاصدهم ونسأل الله القبول والإقبال صلاح الأحوال ظاهر باطنا مع اللطف والعافية صلاح العاقبة ويرزقنا الفتوح والرسوخ ومنوع صلاح الجسد والقلب والروح توبة نصوح توبة نصوح توبة نصوح على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله ambil kitabnya. ويجب بشبه العمد والخطأ الدية وفيما إذا نقص شرط من شروط القواد في العمد الدية. وأن يكون معصوما. ويجب بشبه العمد أو الخطأ الدية وفيما إذا نقص شرط من شروط القواد في العمد الدية وكذا فيما إذا عفى بعض المستحقي القواد عليها فإن أطلق أو قال مجانا لم يجب له شيء. الدية لغة المال الواجب في النفس وشرعا المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو فيما دونها. Ini di Anda apa? Anwa'ud diyah ila akhir ma qala al-muallif. Al-wajib bil jinayah, kemarin kita sudah bahas beberapa tentang hal yang wajib dilakukan oleh seseorang jika orang tersebut melakukan tindak kriminal. Ya, kemarin tindakan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah amad, sengaja, syibhul amad, menyerupai kesengajaan, dan kemudian ada yang namanya khata atau salah. Ya, atau salah. Dan itu sudah kita jelaskan semuanya. Namun jika seseorang melakukan perbuatan kriminal, maka orang tersebut mendapatkan beberapa hal. Kalau itu adalah disengaja, kemarin kita jelaskan, maka wajib bagi dia atau dia akan terkena yang namanya qisas. Qisas yaitu an-nafsu bin nafsi. Kalau menghilangkan jiwa, ya akan dihilangkan jiwanya atau dibunuh. Kemudian jika itu adalah syibhul khata, insyaallah syibhul amad maksud saya, maka nanti insyaallah akan kita jelaskan. Begitu juga al-khata atau salah, ya, atau salah. Lalu kemudian insyaallah sebelumnya juga, ya, kalau orang yang membunuh tersebut adalah orang baligh, ya, dan orang yang agil berakal, maka dia kena qisas. Ya. Wa alla yakuna walidan lil majni alaihi, dan hendaknya bukan menjadi orang
yang membunuh bukan orang tuanya atau bapaknya. Jadi bapak membunuh anak itu sudah banyak itu. Maka kalau bapak membunuh anak nggak dihukum mati atau qisas, akan tapi turun. Begitu juga kalau membunuh bapaknya istri, mertuanya berarti. Loh kenapa? Kalau istrinya itu sudah meninggal. Nah, kemarin kita jelaskan di ta'liq, dan dia punya anak. Nah, terus bagaimana? Karena ini qisas ini itu sangkut pautnya dengan hak. Dengan hak. Sedangkan sekarang ini ada asabah. Termasuk kalau dia, siapa yang mendapatkan dia atau duit atau harta yang diberikan kepada korban. Sedangkan korbannya mungkin adalah anaknya, atau korbannya adalah istrinya, atau korbannya adalah kakeknya dari ibu. Sedangkan ibu sudah nggak ada, berarti siapa yang waris? Si anak. Maka tidak tidak terkena daripada qisas seperti yang sudah dijelaskan di ta'liq kemarin. Kemudian wa an la yakuna al-majni alaihi anqas minal jani, hendaknya orang yang membunuh pelaku, yaitu pelaku itu kedudukannya nggak setara, nggak level dengan yang korbannya. Jadi korban, misalnya korbannya itu adalah dikatakan di sini, ya, di korbannya itu adalah seorang yang kafir atau orang rik, budak. Maka nggak serta-merta kemudian dibunuh, enggak. Ya, karena muslim di atas kafir, dan hur atau orang merdeka itu di atas budak. Posisinya itu, jabatannya atau levelnya bukan seperti itu. Nah, itu pun sudah kita jelaskan kemarin. Fala yuqtal muslimun bi kafir, tidak dibunuh seorang muslim hanya dengan membunuh seorang kafir. Entah itu, kalau itu adalah hukum syariatnya. Adapun kalau hukum pemerintahannya, nah itu beda dengan hukum syariat nanti. Nah, pasti ada perbedaan. Kemudian dikatakan selanjutnya adalah wa ayyakuna ma'suman. Hendaknya si pelaku adalah orang yang maksum. Maksum itu apa? Maksum di sini bukan nabi. Bukan nabi, tapi maksum di sini adalah yang darahnya itu dilindungi. Yang darahnya dilindungi. Maka dikatakan fayuhdar. Maka dihalalkan orang yang kafir harbi. Orang kafir harbi, kafir yang memerangi. Catatan kaki nomor 6. Wa murtad, orang yang keluar dari ajaran Islam. Wa zanin muhsan, orang pelaku perzinahan yang dia itu muhsan. Muhsan itu apa? Yang sudah menikah. Sudah menikah, sama-sama sudah menikahnya misalnya, maka itu akan dihukum. Atau salah satunya adalah pelaku zina yang dia itu muhsan. Dia itu sudah menikah atau masih berstatus sebagai seorang suami atau seorang istri, punya pasangan. Maka dikatakan qatalahu muslim, yang dibunuh oleh orang muslim. Yang halal darahnya itu, lalu kemudian karena halal darahnya kafir harbi dan lain sebagainya, maka ada orang muslim yang kemarin kita jelaskan seperti orang-orang yang orang-orang yang kayak Carok itu, ya kan, karena posisinya dia itu ada orang selingkuh, seorang suami istri. Wah, suaminya marah, datang bawa pedang, dipedang itu pelakunya. Nggak tahu entah itu si suami atau si istri. Lah itu kan muhsan. Itu kan muhsan namanya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Qatalahu muslim, yang dibunuh oleh orang muslim, yang mereka itu ada salah satu antara kafir harbi atau murtad atau zani muhsan atau tarikus shalah bahkan. Ya.
dibunuh oleh orang muslim. Laisa zaniyan muhsanan, yang dia itu si muslim itu bukan zani muhsan. Wala tarikan lissalah, dan bukan orang yang meninggalkan sholat. Nah, kalau yang meninggal sholat zani muhsan ya sama-sama kena harusnya. Orang zani muhsan bunuh orang zani muhsan, kena orang sederajat itu sudah. Sama-sama penzina, wal iyad billah min dzalik. Mudah-mudahan dijaga anak keturunan kita semuanya. Kita dan anak keturunan kita dijaga daripada perbuatan zina, wal iyad billah min dzalik. Ya, karena sudah zina ini sudah menjadi kayak barang lumrah. Ya. Dan yang luar biasanya lagi hadirin, halal itu kalah sama zina kadang. Ya, halal itu bahkan kalah sama zina. Kenapa? Karena hebohnya orang kawin lagi sama hebohnya orang zina kalah ternyata. Paham ya? Nah, itu repot, ya, repot. Karena kebanyakan opini-opini atau ngeliat kekerasan dalam rumah tangga, kemudian film-film dan lain sebagainya, akhirnya terkikis itu semuanya. Yang halal-halal jadi sesuatu yang aneh. Pada ad-dinu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Agama itu dimulai dengan keadaan yang asing, aneh, orang lihat aneh. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali dalam keadaan aneh. Itu maksum. Kemudian wa yajibu bi syibhil amad, wajib bagi pelaku pembunuhan syibhul amad yang menyerupai kesengajaan. Wal khata, dan juga salah atau enggak sengaja, murni ketidaksengajaan. Orang misalnya melakukan sesuatu yang dia ini sesuatu ini bukan kepada pelaku orangnya, bukan kepada korban. Tapi kok yang subhanallah orang tadi lewat kena, ya itu kan khotok namanya. Ya, itu kan khotok. Beda kalau syibhul amad itu orangnya ada. Ya. Saya misalnya bertujuan kepada seseorang, tapi ini tidak mematikan. Tak ketapel misalnya. Ketapel itu kan nggak mematikan. Ya. Ketapel kena orang tersebut. Oh, saya ketawa. Ya. Kesakitan, nggak taunya mati pas ketapel. Wah, itu namanya syibhul amad. Tapi kalau misalnya saya yang mengetapel atas, nggak taunya kena medal ke seseorang, orang tadi mati, itu namanya khoto. Nanti insya Allah ada beberapa permasalahan yang serupa lah ya, atau yang banyak terjadi, misalnya tawuran atau misalnya apa, atau itu insya Allah ada, nanti kita akan bahas. Kemudian wajibu bisyibhil amad wal khata, diwajibkan bagi pelaku yang tidak sengaja. Ya, syibhul amad itu menyerupai sengaja, merupai sengaja. Wal khata, dan salah sasaran, ya seperti tadi itu. Wa fima idza naqasa syartun, dan dengan apa-apa yang berkurang, jika ada kurangnya daripada syarat-syarat yang telah lewat yang di atas tadi. Balighan aqilan yakun la yakuna walidan lil majni atau lil maqtul, wa an la yakuna al majni alai anqas, wa an yakuna ma'suman. Itu syarat-syaratnya. Lah syarat-syarat itu kurang. Maka dia tidak wajib di qisas. Tapi yang didapatkan adalah ad-diyah, mendapatkan diyah. Diyah itu apa? Bukan dia ya. Diyah itu adalah ganti rugi. Dan ini agak susah hadirin. Bahkan kadang-kadang aku nggak melok-melok kok kena gitu loh. Ada urusan ini, ada yang dalam perkara ini atau masalah ini yang aku nggak melok-melok tapi kok kena, itu ada nanti. Ya. Insya Allah nanti ada di Anwa'udiyah kalau nggak salah ya. Ya, Anwa'udiyah. Itu repot itu kalau ada kayak gitu lah. Di sini katakan catatan kaki 7, in lam yahdiril maktul, jika tidak jika tidak yahdir, ya,
atau yang yang tidak diharamkan al-maktul, orang yang maktul, korban. Tidak dihalalkan darah yang korban. Misalnya yang kalau dihalalkan itu apa? Kalau dihalalkan itu ya misalnya tarikus shalah, misalnya harbi, kafir harbi, kemudian yang tadi itu zani, muhson dan lain sebagainya, murtad ya. Itu namanya yuhdar dam. Tapi kalau in lam yuhdar itu ya darahnya memang maksum, terjaga, dia nggak melakukan apa-apa dan tidak punya salah apa-apa, termasuk salah dalam kasus syariat-syariat yang lain. Wa kadza fima idza afa ba'du mustahiqi. Begitu juga dengan apa-apa yang jika dimaafkan oleh keluarga korban. Keluarga korban. Orang membunuh seseorang kalau dia bukan amad, bukan pelaku yang sengaja membunuh ya, bukan yang sengaja membunuh, tapi salah atau enggak sengaja, maka dia harus membayar diyah. Diyahnya itu apa? Diyahnya itu macam-macam hadirin. Bukan satu jenis onta semuanya satu jenis onta, misalnya onta umur 4 tahun semuanya. Enggak. Nanti ada onta yang jenis ini. Itu susah. Dan harganya itu bisa beda-beda. Harganya beda-beda. Ada onta yang sedang hamil 20 ekor. Nanti ada jadza'ah, apa itu? Yang mungkin usianya masih 4 tahun. Onta usia 4 tahun, 20. Onta yang punya yang usianya masih 3 tahun, 20. Nanti onta yang begini, ada bintul labun, ibn labun. Repot. Sangat repot. Ya. Itu kalau misalnya dia itu kena dia. Dan dia tidak dikisos, turun dari kisos menjadi kena dia, ya. Maka bayarnya seperti itu, ya. Itu kalau dimaafkan oleh sebagian daripada keluarga korban. Nah, sebagian ini siapa ya? Ahli waris. Saya kasih contoh, anaknya itu ada satu orang tua ini dibunuh, anaknya nggak terima. Maka kalau itu sengaja dibunuh bapaknya. Tapi kalau nggak sengaja bagaimana? Nah, anak yang 5 tadi itu dimintai saran. Dimaafkan apa tidak? 2 orang minta maaf, maafkan aja sudah. Maka ada tersisa 3 anak ya. 3 anak ini tidak mau memaafkan, maka tetap harus membayar. Nah repotnya kalau misalnya kemudian 2 anak tersebut akhirnya ya wis tak maafno, maka orang tadi itu kalau ini amat ya sengaja ya, kalau ini amat maka orang tadi dikisos. Dan ini hadirin di sini insya Allah nggak ada, tapi kalau di daerah-daerah seperti daerah Jazirah Arab, di Yaman, kemudian di Saudi, itu nangis semuanya itu minta maaf, maafkan saya nggak sengaja, macam-macam pokok jawab maaf. Nah kalau misalnya si bapak atau si anak ya keluarga korban mengatakan enggak saya maafkan, mati. Lah yang minta maaf ini bukan pelaku ya. Yang minta maaf itu keluarga korbannya di penjara, pelakunya di penjara. Yang minta maaf ini keluarga pelaku, bukan keluarga korban, keluarga pelaku. Terutama yang asobahnya, kalau misalnya anak satu-satunya ya jaluk anak satu-satunya itu minta maaf, ngumpul keluarga korban ini pelakunya di penjara sudah. Nah, itu luar biasa itu, hina gitu. Kalau keluarganya pelaku itu hina teman, ngemis, benar-benar ngemis gitu. Seperti itu. Wa kadza fima idza afa ba'du mustahiqil qawat 'alaiha fa in atlaqa, kalau mutlak yaitu enggak diminta, enggak memaafkan, enggak dimemaafkan dan juga tidak menuntut, itu namanya mutlak atlak, maka selesai. Ya kena diem saja gitu misalnya. Au qala majanan,
Au qala majanan, atau mengatakan sudah nggak usah gitu. Saya mau bayar ini, alah nggak usah. Nah, ini terlalu baik, ini keluarganya dibunuh, dia nggak usah gitu. Lam yajib lahu syai', maka tidak wajib mendapatkan sesuatu, atau tidak wajib untuknya sesuatu tersebut, yaitu dari bagian ad-diyah. Dikatakan catatan kaki nomor 8, la'am in ikhtaraha, ya kalau dia memilih dia. Kalau keluarga korban ya, kalau keluarga korban memilih dia akibat afihi, setelah si pelaku meminta maaf secara mutlak, bi an lam yazid ala saktatit tanaffus, seperti tidak bertambah daripada, misalnya dia minta maaf, dia si keluarga pelaku minta maaf dan si keluarga korban diam saja. Ayo minta maaf, dia diam. Ya. Ini bi an lam yazid ala saktatit tanaffus. Saktatit tanaffus itu sekira dia tarik nafas, itu tanafus namanya. Ya kurang lebih 3 detik, 4 detik. Ada jeda yang kelihatan itu. Wal'i bi ghairi udrin, atau ya, ai itu ya diem, atau apa ya, kira-kira ya menoleh atau melakukan hal yang tidak ada kaitannya dengan jawaban. Jadi ini ada di masalah akad ya. Misalnya seseorang menikah, angkah tu kawazau cukup waktu selesai, ya. Dia diam aja. Gobil tuh, itu ulang akad nikahnya. Ya. Nah ini permintaan maaf dan jawaban ini ada seperti itunya, ada seperti unsur yang menjeda ta'arud namanya, berpaling daripada tanya jawab ini. Atau seperti seseorang yang ketika pernikahan, zau angkah tuka wa zau juga, dia mau jawab tapi dia masih gini, noleh orang sebelahnya, saksinya atau ya apa, dia mungkin nggak tahu ya harus jawabnya bagaimana, terus noleh itu namanya ai, ya kayak lagu itu nanti jadinya nggak sah, harus diulangi lagi akadnya. Ya. Walam ya'ti bi kalimatin ajnabiyah, dan tidak didatangkan dengan kalimat ajnabiyah, wajabat, maka wajib bagi dia, wajabat dia, maka diwajibkan dia, ganti rugi tadi. Wa illa fala, kalau enggak maka enggak wajib dapat dianya. Karena apa? Litarakhi, karena bukan apa namanya, bukan berpaling ta'arud, tapi karena litarakhi. Tarakhi itu apa? Perlahan, santai. Itu tarakhi. Ada hal langsung, ta'arud berpaling. Tarakhi saya terima, kayak itu tarakhi. Litarakhi. Dan ini memang tidak ada kaitannya dengan pengadilan. Kalau ini tidak ada kaitannya dengan pengadilan. Pengadilan cuma memutuskan hasilnya bagaimana. Dia memaafkan atau tidak. Memaafkan, saksinya ada, iya. Keluarga ditanya, sudah dimaaf, dia meminta maaf, iya. Misalnya saya hakimnya, ya, ada pelaku, ada korban, atau keluarga pelaku dan keluarga korban. Lalu keluarga pelaku sudah minta maaf, sudah. Keluarga korban ditanya, benar, dia sudah maaf, iya. Oh, ya udah, diputuskan, bebas. Sudah minta maaf, sudah. Dimaafkan, ada 2-3 orang di situ. Yang satu mengatakan saya maafkan, yang lain mengatakan tidak, saya maafkan. Wajib dia, paham ya? Wajib ganti rugi. Ini bukan pelaku loh, ini keluarganya pelaku. Nanti ya kasusnya ini nanti ya insya Allah di Indonesia ada yang kayak gitu-gitu, ada kayak gitu-gitu. Enggak, kalau Aceh masalah pembunuhan enggak kayak gitu.
Itu paling masalah jinayat-jinayat yang lain. Kayak yang kalau misalnya kasful aurat, buka aurat dan lain sebagainya, pacaran, pakai pakaian ketat aja keras itu. Kalau masalah pembunuhan larinya ke pengadilan negara. Wahakala. Lalu kemudian adia, kita ngomong dia itu apa sih dia itu? Adia lughatan, dia secara bahasa al-malul wajib fin nafs. Harta yang wajib dalam perkara nafs. Apa nafs itu? Jiwa. Enggak harus bunuh-bunuhan, enggak. Bukan harus masalah pembunuhan. Tapi bisa masalah anggota tubuh. Misalnya, satu orang tangannya itu patah, itu nanti ada dia, tapi dianya itu ada kelas-kelasnya nanti. Ada dia ganti tangan dengan tangan, aliyad bil yad, ya. Ada yang namanya juruh, luka. Ada satu orang, saya pernah waktu itu ini saya merasakan sendiri. Waktu itu saya pernah kepala saya ini keluar gitu di jendela bis. Bisnya bis isi berapa itu? 30 orang gitu. Bis kecil, bis mini gitu ya. Itu kepala saya itu ngelihat ini jendelanya didorong tarik gitu. Saya ngeliat ini kepala saya, nggak taunya ada satu orang jodak. Terus atau ada salah satu alis saya ini ngetok ya. Saya pertama sakitan, nggak berpikir bahwasanya akan keluar darah. Nggak taunya begitu saya ini wis ngempet wis tukaran lah. Ya. Ini sudah depan gini ya. Kamu kenapa? Pak uang Arab. Ya wis tukarannya kayak ngaji gitu. Wah, wis malak gitu. Nggak taunya tes baju saya putih kelihatan darah. Itu orang langsung berubah. Orang tadi yang mau kita kelahi itu langsung berubah. Langsung sweat. Bukan minta maaf lagi, ngemis maaf. Wah. Saya ngelihat kayak gitu ya bingung saya. Ya sudah lah maaf. Mensedik kata beneran. Iya saya maafkan Rasul. Terus saya tanya, waktu itu saya masih baru. Saya tanya, oh ini, kenapa ini orang ini kok sampai minta maafnya kayak gitu? Ya, kata senior saya, itu bilang, iya nanti gak maafkan, dia kena. Coba gak dimaafkan, lumayan nanti oleh jajanan nanti. Karena mondoknya jauh, Hadramut, nanti dimaafkan nanti dapat transferan nanti, lumayan. Dia ngemis kayak gitu, kasihan nanti bilang. Ya, itu darah. Wal juruh kisos, karena juruh darah itu. Kisos itu dapatnya. Ya, gitu. Kemudian kecelakaan di sana itu sangat bahaya. Di sini kecelakaan tinggal lari, kabur. Ya, kecelakaan tiba mau enggak bisa. Terkena. Makanya di sana sopirnya walaupun gila-gilaan ngebut, tapi mereka itu masih hati-hati. Ya, rambu-rambu lalu lintas masih diikuti. Ya. Wa syar'an, dan secara syariat al-malul wajib adalah harta yang wajib bil jinayah, ya, dengan kaitannya jinayah, alal hurri, kepada atas seseorang yang hur, fin nafsin, di dalam jiwa. Yang kena itu hur, pelakunya itu adalah orang yang hur, merdeka. Fin nafs, dalam perkara jiwa, yaitu pembunuhan dan lain sebagainya. Au fi madunaha, atau di bawah pembunuhan, yaitu luka dan lain sebagainya. Makanya dikatakan ya. Mana tadi? Catatan kaki nomor 9. Ai mimma lahu arsh muqaddar, yaitu yang memiliki kadar-kadar yang ditentukan. Yang menentukan siapa? Kalau misalnya hubungannya dengan selain pembunuhan, nanti itu adalah pengadilan yang menentukan. Kalau pembunuhan yang menentukan bukan pengadilan, enggak. Ini sekarang haknya korban. Kalau di sini kan enggak ya.
Korban ngomong, wow ini hakim saya minta pokoknya ini. Jaksa penuntut ngomong, saya minta pokoknya ini harus dibunuh, hukum mati, hukum mati. Siapa sih nganu? Semuanya keluarga korban minta hukum mati kalau ada pembunuhan seperti itu di keluarganya. Tapi hukum hakim mengatakan, hukumnya pengadilan mengatakan tidak ada korban, tidak ada hukum mati, selesai. Berapa tahun? 3 tahun. Mari. Keluarga korban apa yang terjadi? Nangis. Entah ono kon yo metu kon antemi mateni macam-macam. Tapi kalau hukum agama enggak seperti itu. Kamu membunuh, ya terbukti bunuh sengaja, ya enggak harus pakai ini nanti ada enggak. Terbunuh sengaja, oke. Das keluarga korban bagaimana? Saya minta menuntut hakim apa? Sebagaimana dia sengaja, amat sengaja. Sengaja kisos. Nanti kalau misalnya nggak mau dikisos ya nanti tawar menawar itu aja. Tidak dimaafkan atau tidak. Kalau dimaafkan, kalau misalnya kecelakaan misalnya, tabrak. Ya. Kalau memang tidak unsur kesengajaan, ya, kebanyakan kecelakaan kan nggak disengaja. Kecuali kalau itu ngadeg narun tak tabrak ya mbak aku. Itu sengaja. Tapi kan kebanyakan nggak ada kayak gitu. Wah, sepeda motoran ngebut, wah, brak, trek-trekan, brak, dan lain sebagainya. Ya, berarti itu syibhul amat. Atau bahkan syibhul amat akeh-akeh nih. Ya, maka nanti itu keluarga korban minta, saya mintanya 100 ekor onta. Gak ada onta nang Surabaya misalnya. Ya, terus bagaimana? Ya dikalkulasi. Kapan hari itu kan kemarin sudah dihitung-hitung ya paling enggak berapa M itu. Itu nanti ada halan sama ada yang namanya muajjal. Nanti insya Allah di masalah diyanya nanti. Ya. Nah ini sekarang anwa'ud diyah, tapi sebelumnya ini kita bahas tentang syarah yang di sini. Ini luar biasa syarahnya ini. Ya. Sebelumnya dikatakan aqsamul kufar arba'ah. Orang kafir itu ada 4 macam. Yang pertama adalah muahad, yang ada perjanjian. Yang ada perjanjian. Kemudian dhimmi, nggak ada perjanjian tapi dilindungi. Ya. Misalnya Indonesia ini adalah negara Islam, misalnya. Tapi di situ ada orang-orang kafir yang lain, non Muslim. Dan non Muslim itu ya bayar pajak. Berarti sudah itu namanya dhimmi di dalam tanggungannya pemerintah. Kemudian mu'amman, kafir yang minta keamanan. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang Israel datang ke Indonesia atau datang ke negara Islam, kemudian mereka orang-orang Israel itu mengatakan saya nggak ikut-ikut membunuh, saya nggak ikut perang, saya nggak setuju dengan peperangan tersebut dan lain sebagainya. Tapi saya dikejar-kejar oleh mereka. Mereka itu orang Yahudi yang lainnya misalnya, Israel yang lainnya. Tolong amankan saya, lindungi saya. Terus dilindungi. Itu namanya mu'aman. Minta keamanan. Lalu kafir yang keempat adalah harbi. Apa itu harbi? Huwallazi lam yakun min haula'i tsalatsa. Adalah yang tidak termasuk muahad, tidak termasuk dhimmi, tidak termasuk mu'aman. Orang yang minta keamanan. Dan mereka itu memang minta perang. Nah, di antara 4 ini yang dia itu muhaddarud dam, yang halal darahnya itu adalah harbi. Dipateni harbi, orang-orang kafir harbi dibunuh. Yang bunuh itu paling ringan dapatnya itu paling takzir. Kan mateni ala apa dicipek samlet black. Dan ini pernah terjadi hadirin di zamannya Syekh Ismail atau Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Yang beliau itu pencinta baginda Nabi Muhammad. Beliau waktu itu Ghaudi. Ketika beliau itu Ghaudi, ada satu orang di zamannya itu orang tidak tahu Muslim atau kafir itu mengolok Nabi Muhammad. Nggak main-main kalau ngelokno Nabi Muhammad zaman saiki saenak-enake wong.
Wah enak zaman sekarang ilok-ilokno baginda Nabi Muhammad. Itu zaman dulu dicari-cari. Tahu Waki', Al-Imam Waki' tahu? Gurunya Imam Syafi'i. Di waktu zamannya, zaman itu, Al-Imam Waki' itu meriwayatkan atau menyampaikan kisahnya baginda Nabi Muhammad. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad itu ketika meninggal hari Senin, masih nggak dimakamkan kurang lebih sampai hari Rebu. Di kitabnya atau di riwayatnya hatan tafah, sampai berubah perutnya itu, artinya perutnya mengembang, kembung besar. Dan itu disampaikan di majelis. Ya kayak saya kalau misalnya disampaikan, ini aku cerita, kita orang kan cerita ini disampaikan, diriwayatkan ke majelis. Ada satu orang yang hadir ngelapor ke waktu itu kalau salah khalifahnya Ma'mun atau siapa gitu, Amirul Mukmininnya. Dilaporkan. Ya. Begitu dilaporkan, Ma'mun nggak akan ngomong, hadirin. Cari Waki' ketemu pateni. Paham ya? Iki gurune Imam Syafi'i lho. Dak ana sing ngomong ojo, iki wong alim, eman. Ndak, cari dapat bunuh. Ada satu orang nyampaikan, dia Waki', kalau kamu itu ketemu dengan pasukannya Ma'mun, polisinya atau apa tentaranya, mending kamu cari jalan lain. Jangan kamu ke Baghdad. Larilah. Waki' lari. Bukan lari kabur, enggak, menghindari itu. Lari ke tempat di Mekah. Sampai di Mekah dikabari bahwasanya Waki' ini masih dicari-cari. Lari sampai ke Madinah. Ke Madinah, ini Madinah bukan sembarangan. Sak kota cinta baginda Nabi Muhammad. Nemen cintanya. Jok macam-macam. Ilokno bapakku kok enggak apa-apa, tapi mbok ilokno Rasulullah mati kok. Ini orang Madinah ini. Mau masuk Madinah dikabari bahwasan wong Madinah ngenteni kon. Lo balik. Kamu ditunggu-tunggu ini masuk Madinah, get out. Ya. Bahasa bal-balan. Apa itu? Ngono lah, enggak ngerti bal-balan. Ya wis mati sudah. Ini Waki', Al-Imam Waki' sampai wafat. Gurune Imam Syafi'i. Padahal cuma nyampaikan riwayat ini. Sampai dikejar-kejar seperti itu. Lah zamannya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu gitu juga, hadirin. Ada satu orang, enggak tahu itu muslim atau kafir, nyindir atau meremehkan, merendahkan baginda Nabi Muhammad. Sama orang tadi dibunuh sama orang muslim yang dengar, langsung enggak kagati pengadilan, pateni, seret. Mati, ditangkap. Dibawa ke pengadilan. Lah sing hakimnya Imam Yusuf Syekh Imam Yusuf An-Nabhani tadi itu. Apa kasusnya katanya? Kasusnya dia membunuh orang kafir. Kenapa kamu membunuh orang kafir? Kafir ini yang 4 ini ya. Enggak tahu nanti itu masuknya ke harbi atau dhimmi atau muahad atau aman, pokoknya kafir yang ini. Apa kasusnya? Kasusnya adalah dia membunuh orang kafir. Loh, kenapa kamu bunuh orang kafir? Datanya orang yang tadi itu mengatakan, terdakwa tadi mengatakan, karena dia mengolok-olok Nabi Muhammad. Kaget ya. Tinta ini sama keluarganya orang kafir korbannya ditunggu. Ayo apa ini keputusan pengadilan? Bebas. Oh, protes lu kan fikihnya begitu. Itu fikih katanya. Tapi yang di sini ini adalah ini orang bela Rasulullah, terus saya membunuh orang yang bela Rasulullah. Wah, apa kata saya nanti di hadapan Rasulullah? Terus bagaimana? Ya kamu dipecat. Gak apa-apa, pecatan aku. Kata dipecat Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau ini termasuk orang yang termasuk orang yang sangat sering sekali bermimpi Rasul SAW. Anaknya yang belum balik, perempuan kecil itu, ya lari-lari sambil ngomong, ya abati, ini raaitu Rasulullah. Itu lah nih belayu. Aku tadi malam mimpi Rasulullah. Enake kena. Saking luar biasanya kalau masalah Rasulullah nggak ada tawar-menawar kata dia. Tapi ini negara Indonesia lah ya, aja macam-macam. Ya, mentang-mentang delok, lu ngilono Rasulullah tak parane omong tak pateni. Duh. Cerita. Hakala. Nah, itu kemudian dikatakan
Wa ma'ana konsuliyah. Ada konsulat ya, konsulat. Atau apa namanya? Safarah, kedutaan. Ya mereka itulah, dengan adanya mereka berarti kedutaan-kedutaan itu adalah termasuk muahadah. Ya, kalau kedutaan-kedutaan itu terus diparani, oh itu kedutaan Israel, kedutaan Amerika itu bakar, gak iso. Ya, itu termasuk yang masih dilindungi. Adapun Israel, amma Israel fahiya daulah harbiyah. Kalau Israel ya tempatnya perang memang. Tempatnya perang. Wa minal muhaddiri dam, dan termasuk orang yang halal darahnya adalah tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Wa inda Syafi'iyah. Tarikus shalah pertama. Wa inda Syafi'iyah, dan kata pendapat madhab Imam Syafi'i adalah intarokah juhudan, kalau dia ingkar sama sholat. Ayo sembahyang, halapo sembahyang gak wajib, lu sembahyang asar, iya gak wajib. Ini juhud namanya. Nah, ya. Artinya dia ingkar. Maka nanti ada namanya istitabah. Kau tidak tobat, awas. Tobat sampai kapan tobatnya? Sampai keluar waktu asar, maghrib kau dorong tobat, ya sudah. Ini berarti darahnya halal. Tapi kalau sholat duhur bagaimana? Dia sholat duhur, tobat. Dia mengatakan duhur itu nggak wajib, nggak wajib. Iya. Wah, ini juhud namanya, ingkar dengan kewajiban sholat. Dimintai tobat. Sampai kapan? Sampai waktu maghrib. Paham ya? Sampai waktu maghrib. Lu tadi asar sampai maghrib, ini kok sampai maghrib juga? Karena duhur masih bisa dijamak dengan asar. Cuman menurut tak subuh sampai kapan? Sampai isyraq. Wah kata. Intarakahu judan yuqalu lahu murtad. Kalau dia sudah juhud, bukan tarikus shalah lagi dia, maka dia naik makomnya. Paham ya? Dia tidak mau sholat, ingkar sholat, maka makomnya bukan tarikus shalah lagi, tapi makomnya adalah murtad. Makomnya sudah naik murtad. Ini makom iki ono kayak gini-gini. Lalu kemudian wa mukhatab bi ahdi amrain. Maka dia ditawari dua perkara. Immal auda ilal Islam. Kalau sudah murtad, tanya. Sekarang kalau tadi itu tobat. Tidak mau tobat berarti murtad. Dia sudah mengingkari yang namanya. Nah kalau sudah murtad bagaimana? Ditawari. Balik Islam enggak? Oh saya mau balik Islam. Ya sudah. Berarti kamu harus mengikuti udkhulu fis silmi kafah, harus masuk semuanya, termasuk sholat dan lain sebagainya. Enggak mau, ya mesti pedang. Makanya pilihannya dua. Nek kon enggak balik Islam ya kon mati. Kamu pedang, dapat pedang. Nah, itu dapatnya. Wa hadza kata syarahnya ini, pensarahnya ini Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Syadri, anak daripada yang punya matan. Ya, ini putranya Habib Muhammad. Itu beliau mengatakan hadza aslul hukum. Ini asli yang hukumnya ya kayak gini. Nek saiki yo entek separuh Indonesia iki rakyate. Di mana-mana sembahyang Jumat ae akeh sing longgo-longgo, sing ngombe kopi kok. Sembahyang Jumat itu makanya sampai Habib Ubaidillah Habsyi ya. Habib Habsyi itu ngomong saya itu naik bis. Di tengah perjalanan dulu beliau mengatakan saya itu naik bis. Karena saya berangkatnya habis subuh, saya itu turun. Bis itu tetap jalan. Pikir saya, iki sak bis iki berarti enggak sembahyang Jumat kabeh. Beliau turun sembahyang di masjid tempatnya beliau turun. Padahal masih perjalanan lagi, tengah-tengah jalan, waktunya sembahyang turun dia. Karena sekarang punya mobil enak. Kayak bis seperti itu. Saya iki kirim salam. Enggak numpak bis saya enggak sembahyang. Tapi nanti itu kita tidak boleh suudzon karena itu pasti ada alasan-alasannya. Karena ada orang alim yang naik bis kemudian waktunya sembahyang Jumat dia tetap terus jalan. Padahal keluarnya sefajar. Ketika ditanya, "Lu kenapa?" "Khaufa wa rifqah," katanya. "Saya takut ketinggalan rombongan." "Rombongan mana?" "Lah sak bis iki rombonganku."
Seperti itu. Ada alasan makanya itu. Termasuk kalam-kalam ini atau akwal pendapat-pendapat ini mengajarkan kita husnudzon. Kemudian famas'alat tariku shalah, adapun permasalahan peninggalkan salat, kaslan, malas, laha hukman, memiliki dua hukum. Hukmun man qatala tarikaha qabla an yahkumul imam biqatrihi fa hadza alaihi al-qisas. Hukum barang siapa yang membunuh orang yang meninggalkan sholat sebelum, ini kasran ya. Orangnya malas, aku malas sembahyang malas gitu. Nah, ini bukan juhud, tapi malas. Tak taunya ada satu orang ekstrim, dewe pedang dipateni. Loh, ini kasran bukan juhud. Kalau kasran bagaimana? Fahada alaihil qisas, maka ini kena qisas yang bunuh. Yang bunuh kena qisas. Faman qatala tarikus shalah juhudan, barang siapa yang membunuh orang yang meninggalkan sholat secara ingkar, ini enggak wajib, la yuqtal, maka yang bunuh tadi itu, yang membunuh orang meninggalkan sholat itu tidak dibunuh. Wala diyata alaih, enggak wajib bayar dia, bayar 100 ekor onta itu enggak wajib. Wa innama yu'azzar, cuman dipukul, takzir. Takzir itu nanti ada setelane, ya 10 pukulan enggak apa-apa. Paling mentok yaitu 100 pukulan, kayak gitu-gitu. Wa hukmun fi ma law hakamal imam biqatrihi, dan hukum yaitu orang yang meninggalkan sholat secara kaslan, malas, itu malas sembahyang, enggak taunya dibunuh. Walau hukmun fi ma law hakamal imam biqatrihi, tapi sudah diputusi oleh hakim, ini wajib dibunuh, ini dikisos. Ya. Fa asra syakhs, lalu kemudian ada satu orang langsung dipateni tadi itu. Wa qatalahu biduni idzin minal imam, dan membunuh orang yang meninggalkan salat tersebut tanpa izin imam, fa alaihi ta'zir faqat, maka dia cuman dapat ta'zir. Dapat ta'zir. Kenapa? Karena hakim imam sudah menghukumi ini penggal. Gak taunya ada satu orang wis mangkel-mangkel iki ben tau ngilokno aku, langsung blayu di blas tanpa minta izin sama imam ataupun hakimnya. Maka bagaimana hukumnya? Takzir. Takzir itu pukul. Pukul. Wah kata. Wa minal muhadirin ad-dam az-zani muhsan, dan termasuk orang yang halal darahnya adalah orang zani, penzina yang muhsan, yang memiliki pasangan. Hukumnya bagaimana? Hukumnya seperti hukum yang meninggalkan sholat. Amal qatil bil ain, adapun orang yang membunuh dengan ain, kena moto, tahu moto ya? Tahu moto ya? Makanya jangan pernah, kalau bisa jangan pasang profil anak terutama. Wah, anaknya dipasang foto. Wah, lucu nih, hati-hati kena moto. Kena mata itu macam-macam. Ada satu orang itu dielem lucu bangire irungi bengkok, ya kan? Bahayanya ain itu hidung yang asalnya lurus bengkok. Lu motone belok, langsung street, tadi sipit. Bunturi motone rek, masya Allah kero, ya kan? Makanya hati-hati masang. Bojo, ada suara dipasang istrinya, fotonya istrinya. Ayu nih bojo nih. Pedatan. Ya apa kan? Bahaya ain itu. Ainul haq. Ya, riwayat dikatakan bahwasanya ain itu adalah nyata. Berapa sulus atau berapa daripada umatku itu kena, umatnya baginda Nabi Muhammad, riwayat saya lupa, sepertiga kalau nggak salah ya. Daripada umatku itu mati ya gara-gara ain ini. Dan barang siapa yang kena ain, supaya menghindari ain, kalau dipuji itu kul masya Allah, katakan masya Allah, masya Allah, atau enggak salawat, sallallahu alaihi nabi, sallallahu alaihi. Makanya orang-orang itu ada rumahnya itu tulis masya Allah. Ada kalau misalnya dipuji misalnya sallallahu alaihi nabi, salawat. Indakhalta jannataka qulta masya Allah. Di surat Kahfi itu, kalau kamu masuk di kebunku katakan masya Allah, la quwata illa billah, la quwata illa billah. Ya, tidak ada kekuatan kecuali Allah SWT. Itu termasuk menghindari ain.
Ya. Fatakallamal ulama, maka ulama berpendapat di dalam bab faraid. Wa qalu inna min mawani'il irth al-qatl. Sesungguhnya termasuk yang mencegah daripada waris adalah membunuh. Faman lahu sabab fil qatl, barang siapa yang memiliki penyebab dalam pembunuhan, la yarith, maka tidak mendapatkan waris. Sihir misalnya. Fahum mustathnun, dan ada beberapa yang istisna. Pernah kita jelaskan ya. Orang itu tidak bisa menerima waris kalau kesusu. Apa kaidahnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man istajala qabla awanihi udima atau hurima uqiba biharmani. Barang siapa yang kesusu sebelum waktunya, maka diharamkan sebelum dia daripada hasilnya. Wah, ini kok misalnya ada satu orang, bapakku ini koma terus gak mati-mati, aku ini utangku akeh katanya. Nek mati lah aku oleh waris. Nggak taunya diparani bapak ini kalau saya dincepi barang terus mereka kayak sonde gitu ya, kasih oksigen. Lang mati pak, utangku akeh pak. Misalnya, ini anak wis sampel wis semua. Nggak taunya oksigennya diketolena. Dipotong maneh. Atau infusnya itu kan infus kan netes, disereti. Enggak netes. Enggak taunya mati. Bapaknya waktu itu gara-gara itu mati. Ngelapor ya. Lo sus iki bapakku mati, ditelok sampai suster. Iki kurang ajar aneh. Nah, tanda-tandanya jelas iki infusnya akeh kok dirapetnya. Terus kemudian oksigennya masih jalan kok keluar gini. Wah, ini kamu yang bunuh ya, kamu. Iya, sakno sus, tak tego aku sus. Oh enggak tego tetap enggak oleh warisan. Itu yang namanya siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, maka dapat yang namanya uqiba bihirmani, dapat yang namanya haram, keharaman daripada itu termasuk waris tadi. Kemudian kecuali beberapa orang, termasuk orang itu apa? Al-mufti, orang mufti. Mufti itu idza afta bi qadri mawdhihi, jika dia berfatwa bahwasannya orang yang punya warisan, yaitu misalnya tadi itu anak bapak tadi itu kemudian diharam wajib pembunuhnya. Mufti ini itu anake hadirin. Bapak iki mokong, termasuk tariku sholat dan lain sebagainya misalnya. Lalu si mufti tadi ditanya, ya Syekh, kalau ada orang meninggalkan sholat, juhud, itu hukumnya apa? Oh, hukumnya mati, murtad itu dan lain sebagainya. Oh murtad, boleh dibunuh. Ya itu kalau hukumnya ini kan aslinya kan boleh dibunuh. Nggak taunya apa? Dipateni ya oleh orang, bersandarkan fatwanya si anak, bapak itu mau dipateni. Apakah si anak itu dapat waris apa tidak? Enggak dapat. Bukan tugas negara karena fatwa. Fatwa itu bukan tugas negara, bukan kalau ini kan tugasnya mungkin enggak tahu MUI itu PNS enggak? Hah? Dapat gaji dari pemerintah MUI. PNS, ada pensiunan juga. Oh tak daftar wae. Li'anna fatwa laisa mulzimah, karena fatwa itu enggak harus. Yang harus itu adalah hukum. Yang kedua, man matat zaujatu bisa bil hamal aw bil wada'. Yang matinya seseorang perempuan dikarenakan hamil ataupun keguguran. Dan yang ketiga, qatil bil hal aw doa. Orang yang membunuh seseorang dengan cara doa. Misalnya nek mateni langsung karena dia tidak dapat warisan, tapi kalau misalnya bunuhnya pakai doa, ya Allah sepatenono iki ya Rob. Itu anak doano bapake mati ngono lho. Sekarang manfaati bapakku itu pengajar mabuk terus. Masih yo bapakku CEO misalnya. Ya Rob, cabut nyawanya ya Rob. Anak terlalu hebat ini.
Apa dicabut, menene mati. Lu manjur doa aku. Apakah ini dapat warisan atau tidak? Dapat. Dia cuma doa saja. Kemudian Ar-Rabi' al-qatil bil ain, yang keempat yang bunuh dengan ain. Ya dengan mata tadi. Ya Allah, Pak. Ngomong bapak, Pak, Masya Allah ganteng sampai nih, Pak. Panjang umur, meneh usia sakmene iki lho, Masya Allah saya kuat, menene mati. Gara-gara kena moto. Bojone ngomong, "Bapakmu mati gara-gara kena motomu." Nah, pertanyaannya, apakah anak itu dapat waris apa tidak? Dapat. Nah, sekarang membunuhnya itu pakai sihir. Fotonya bapak nggak mati suwi. Ritualis, tusuk bapak imigran, sampai mati. Pertanyaannya, dapat warisan atau tidak? Nggak dapat, terus pinter kabeh. Nah, sekarang masalah tawuran. Tawuran ada satu orang misalnya, atau bukan tawuran, apa jenenge? Main hakim sendiri. Maling, wow, rampok, maling dikejar. Begitu kejar ada satu orang langsung nyikat maling mau. Sekali pukulan. Brak, tiba. Dan ternyata jatuhnya tadi itu mati. Yang lain ngira, wah ini semaput iki antemi wae. Atau ini pura-pura antemi wae, diantem. Hasil otopsi mengatakan bahwasannya ini sudah mati sebelum dikeroyok. Yang kena kisos yang mana? Yang pertama. Iki kemudian yang bunuh orang banyak. Seorang wayo antemi prabu mati kabeh. Enggak diketahui yang mana yang mati, yang bunuh. Intinya mereka semuanya syarikah, kongsi mateni iki maling. Pertanyaannya, diahnya bagaimana? Masa dipateni kabeh kan enggak? Diahnya sekarang. Diahnya bagaimana ini? Patungan. Sembuh patungan pokoknya piro-piro. Patungan ngasih kepada si maling itu mau. Karena maling ini anggap saja mungkin maling itu praduga tidak bersalah. Ini maling bukan maling temenan atau mungkin dia ngambil haknya dan lain sebagainya. Yang ketiga, tawur apa ya anggap maling tadi. Dia anggap nih, semacam. Ya. Tapi ada yang terakhir ini saking gregetene njepik botol. Enggak ya? Lu mati. Yang kena kisos terakhir. Makanya coba melo-melo ana maling ini. Ya. Dan ini ada kasus yang agak jelimet. Pernah ada kejadian maling dicancang. Ya karena apa sih terakhir ini orang ini. Maling tadi diikat. Mungkin antum pernah tahu itu. Maling itu mau disiram bensin. Diopong mari buyar. Ini malingnya itu diikat, dicancang. Kemudian disiram sama satu orang bensin. Datang polisi. Pernah tahu ini kejadiannya? Polisi ini Masya Allah. Ya, oknum lah, ojo polisi. Ini secara langsung. Oknum polisi datang. Sakno iki, ojo mbok opo ngawur kon. Iki ayo di penjara wae. Ditelok dicancang tali. Subhanallah. Dikorek. Apa ndak jauh gunting atau lading ngono lah, kan enak kan. Dikorek. Keajaiban nih. Dus, nyaut. Paham ya? Pernah kan kejadian itu? Bur, mati enggak ya? Mati ya? Sing kena isos apa? Polisi. Enggak ngerasa apa-apa, wis diwas-wis baik ya kene. Ya kayak yang kena aninya. Hah? Enggak kena. Kalau enggak dikobong tadi itu ya enggak kobong itu mau. Cuman gara-gara dikobong gitu.
dikorek ya Allah, pinter Pak. Ya, Syibul Ahmad. Jadinya bukan karena khosaro bayar di dia. Makanya itu repot kadang-kadang. Harus ada apa ya? Jadi seperti itu. Hakadha wallahu a'lam bishawab. Ini permintaan Fatihah ila ruh almarhumah Siti Aminah binti Minal. Anallahu yaghfir laha wa yarhamha wa yuri darajatiha fil jannah wa yukaththir mathubatiha wa dha'af hasanatiha wa tajawaz an sayyiatiha wa yaj'al quburaha rawdah min riyadil jannah wa la yaj'al quburaha hufratan min hufarin nira wa ila arwah amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in ajrakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan وأهل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع وإن سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Yang ada atau yang mau bertanya silahkan. Semisal orang tua sakit ya, pas koma itu, tapi ada saudara suruh nyuruh ke anaknya atau apa, bilang warisannya suruh dapat. Wasiatnya? Enggak, Saudara? Anaknya suruh bilang ke orang tuanya sebelum meninggal suruh. Apakah dapat anaknya? Itu kan nggak membunuh kan? Cuman itu syarat aja nggak masalah. Itu kalau misalnya nulis wasiat atau supaya sulh itu bersifat kekeluargaan. Jadi gini ya, saya ulangi lagi, waris itu kalau tidak ada kekeluargaan baru ada nominal yang ada, nasib atau fardnya yang dapatnya. Misalnya laki-laki, satu orang bapak punya anak laki 2, perempuan 1. Laki-lakinya dapat berapa? 2, 2, 1. Ya kan gitu kan. Jadi dibagi 5, asetnya dibagi 5, 2 anak yang pertama, 2 anak yang kedua, terakhir 1 bagian untuk anak. Si anak kedua itu kasihan atau si anak pertama kasihan. Pak, nek dibagi-bagi pakai fard atau pakai waris gitu, sakno adik perempuan ini. Ini bapak ini setengah-setengah sadar, terus nak apa nak? Misalnya, coba kekeluargaan, ya apa? Ya wes bagian roto, jadi bagi 3, 1, 1, 1. Apakah boleh? Boleh. Oh ya baper berarti. Oh ya nggak ada kaitannya itu biasa itu. Ya, kabeh orang masih urip, kabeh nek wong sing urip ditakoki Pak warisannya apa? Kok ndak aku mati ta? Itu biasa itu. Ya biasa. Ya masalah itu kan nggak ada keniatan membunuh, bukan kotor itu.
Kecuali bapaknya di mana, Pak, kon mati, Pak. Mati. Dikutuk-kutuk sampai bapaknya. Ini bapaknya gitu. Itu tidak ada masalah itu. Itu tidak ada masalah. Fadhal yang lain. Bolehkah musafir meninggalkan sholat Jumat? Kalau bolehkah itu sebenarnya boleh kalau keluarnya itu sebelum fajar. Ya, keluar batas kotanya itu sebelum fajar. Makanya banyak orang-orang itu yang toron kalau misalnya waktu Ramadan, ya misalnya rumahnya itu jauh, dia itu kalau orangnya paham, dia keluarnya itu sebelum atau waktu sahur. Ya. Jadi ketika keluar, dia itu ke tengah perjalanan lapar, boleh makan. Ya. Nggak wajib imsak karena keluarnya. Begitu juga pas dino Jumat, nggak wajib Jumat. Tapi kalau keluarnya ba'da fajar, adzan subuh metu. Nah, ini bagaimana? Pertama, kalau puasanya wajib imsak. Jumatannya bagaimana? Wajib Jumat. Kecuali ada udzur. Nah, udzurnya di mana? Enggak saya sebut di sini karena ini live ya. Udzurnya adalah di a'dzarul jum'ah wal jamaah. Itu sering berulang-ulang. Nah, sudah di situ. Sing di BPO, enggak sebut. Ya. Kalau kepengen sebut ya nanti setelah mati apa aja nih? Live-nya. Fadhal. Pertama Yudi, ada orang berdoa, tadi kan ada kaitan masalah doa. Mungkin karena diijabah oleh Allah bagaimana kurang tahu saya. Atau pernah santet atau orang berdoa mendoakan seseorang agar orang meninggal, kenyataan meninggal juga. Nah pertanyaan saya kan, apakah masih kena kisoskan atau cukup dengan bertobat taubat nasuha gitu. Satu, yang kedua ini. Yang kedua ada orang punya keluarga banyak gitu. Di antara keluarganya itu ada tabrakan gitu. Dia saya kan ada tabrakan itu. Yang bersangkutan dengan orang tadi yang bersangkutan tidak memaafkan gitu. Tetapi saudara yang banyak punya itu nggak memaafkan gitu. Apakah cukup dia yang ketabrak tadi itu memaafkan, sedangkan saudara-saudara nggak memaafkan? Apa cukup yang pertama tadi cuma memaafkan, sedangkan yang nggak memaafkan? Ini masih hidup, korbannya masih hidup, dan korbannya memaafkan. Iya. Oke. Yang lainnya nggak memaafkan, apa Iya. cukup yang pertama saja tadi? Oke. Alhamdulillah. Tadi yang pertama orang dia itu mendoakan atau sihir. Ya. Terus kemudian targetnya tadi, target doa atau target sihir itu mati. Ya, mati. Maka hukumnya bagaimana? Sihir jelas sudah. Kalau doa tadi jelas juga. Nah, sekarang ini bukan masalah kisosnya, tapi masalah tobat. Ya. Dia nggak ketahuan, terus dia kemudian ya Allah, biar ini aku tak sihir, fulan ini ya apa? Apakah cukup dengan tobat dan lain sebagainya? Cukup tobat. Kisos itu kalau sudah kedapatan, sudah ketang-ketangan. Lalu kemudian dia tobat tapi hukum berlaku. Karena sudah ketang-ketangan, paham ya? Kecekel. Nah, tapi kalau belum kecekel bagaimana? Banyak hadirin. Ada di antara yang lain itu seperti misalnya Sayyidina tanpa ada seorang wali min auliyaillah, enggak tak sebut jenenge. Wali min auliyaillah, seorang waliullah dulu dia perampok. Tapi enggak pernah ketangkep. Ketangkepnya siapa? Ketangkepnya sama Allah ketika Allah mengatakan awalam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ngerti wongnya ya? Ngerti orangnya, namanya ngerti kan? Saya tidak ngerti. Saya untuk tidak ngerti lah. Daripada engkau sudah sampai wali, tapi walaupun itu memang kisahnya sudah jelas. Maka bagaimana hukumnya? Itu kan namanya dapat hidayah. Lalu ketika dapat hidayah dia tobat semuanya. Apa yang misalnya ada barang-barang yang terdolimi dikembalikan. Kalau nggak ada barang-barang yang didolimi, tahu ahli warisnya dikembalikan ke ahli waris walaupun nyicil. Tapi ini masalahnya bunuh, balikkan nyawa kan nggak bisa. Apakah cukup tobat? Cukup tobat. Banyak amal soleh, takut-takutnya nanti dituntut di akhirat. Takut-takutnya dituntut di akhirat. Ya harapannya mudah-mudahan tobatnya tidak. Aku minus begitu. Aku
Oh itu kalau kepegang. Kalau ketangkep. Kalau nggak ketangkep tobat itu cukup. Ada orang melakukan zina, masa dirajem. Kerajem kalau dia ketangkep. Tapi kalau nggak ketangkep dan lain sebagainya, tobat toh. Nah, itu pertama. Dan yang kedua tadi, oh ya, maafnya siapa? Lah korbannya si urip kok. Sing ditabrak, sing soro, sing anu, sing luka-luka ini masih hidup. Dia mau, ya nggak apa-apa. Apakah wajib kisos atau enggak? Sudah cukup. Dulur-dulur ngomong, ojo, jaluk, lu sampuni kok. Itu dulur-dulure ana syibu syaitan. Ya, ngompor-ngompori tadi itu. Cukup karena dia yang korban, karena saudara-saudaranya kan nggak tahu korban. Yang repot lagi itu kalau korbannya sudah jatuh, luka-luka, ya. Kemudian korbannya ngomong, "Tak maafno." Keluarganya ngomong atau saudara-saudara ngomong, "Ojo dimaafno." Ya wis gak tak maafno. Begitu ngomong gak tak maafno, mati. Dia ini kan oleh-oleh iki kabeh. Akhirnya jadi tumbal iki wong mau iki. Orang tadi itu jadi tumbal, enggak maafkan tapi enggak dapat apa-apa. Coba dimaafkan. Dapat pahalanya. Jadi maaf siapa? Maafnya korban yang dihitung. Yang dinilai itu maafnya korban itu tadi. Kalau bunuh kan enggak ada. Mosok korbannya pelangi meneh maafkan. Ya blayu kabeh. Lari semuanya. Tapi akhir waris yang mengatakan memaafkan atau tidak. Tapi kalau korbannya hidup dia. Lah ibroh nggak dihitung. Karena korban masih hidup. Korban memaafkan dan selesai. Terakhir. Nah, ada yang lain? Itu termasuk wasilah atau perantara yang menyebabkan terbunuhnya bapaknya atau orang tuanya. Itu bisa tidak mendapatkan waris. Tadi mufti ya, itu mufti. Ini anaknya Qadhi. Qadhi itu hakim. Mufti itu memberi fatwa. Fatwa itu mbok lakoni dapat pahala, enggak mbok lakoni ya hati-hati itu aja. Kalau Qadhi itu harus dilakukan karena keputusan. Bapaknya diputusi, bapak dihukumi mati. Tak dipateni. Itu anaknya itu dapat waris enggak yang Qadhi itu? Hah? Enggak dapat. Karena dia yang menyebabkan bapaknya mati. Kalau fatwa enggak, fatwa itu ada ikhtiarnya, mau dilakukan silakan, enggak dilakukan silakan. Lalu apa orang lakoni? Kayak ngajari ini, saya ngajar begini terus diparani oleh salah satu yang mudah-mudahan ada salah satu orang yang left di sini ngomong, oh boleh bro, tak pateni wae. Nah itu tidak boleh. Dan ini ada manfaat hadirin, manfaat ya. Faedah. Kalau ada yang sakit di antara keluarga, dinilai bahwasannya ini kasihan misalnya, kasihan koma saksun suwen nggak mati-mati, maka ada surat dibaca oleh keluarganya. Surat tersebut adalah surat Ar-Ra'du atau Ar-Ra'd, tahu ya? Ar-Ra'du. Itu dibacakan dengan keniatan bukan niat mati. Tapi keniatan ya Rabbi ya Allah, kalau ini adalah akhir umurnya maka segerakan dan lain sebagainya. Pilihan lah. Kalau mati matikan, kalau hidup sehatkan. Paham ya? Itu bacanya Ar-Ra'du. Tapi aja mbok baca gawe keluargane wong. Ya. Nah itu. Ar-Ra'du itu memang mujarrab, manfaat daripada salah satu daripada sekian banyak manfaat surat Ar-Ra'du. Wa hakadha wallahu a'lam bissawab.